wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Kata Kalian. Perkenalkan, kami host di sini, saya Dia Arasya. Saya Dewa Azizia. Di sini kami akan mengundang dua narasumber yang berprestasi di bidang non-akademik. Langsung saja kita panggilkan. Hai Kak. Halo. Di sini boleh perkenalkan nama kakak? Oke, perkenalkan nama saya Kamila Faikah, tapi biasa dipanggil Ola. Saya dari cabur karate. Perkenalkan, nama saya Diko Putri, biasa dipanggil Dikoma, dari cabur panai. Oke. Kita mau nanya nih Kak sama kakak. Kakak-kakak ini mulai tertarik sama olahraga kakak-kakak ini dari kapan sih? Udah lama atau baru-baru ini? Saya bilang udah lama, dari kelas 5. Kalau sendiri? Kalau saya pribadi sih udah lama sih, dari masih kecil banget sih, pas umur 6 tahun. Udah lama-lama banget ya dia mereka ini Keren sih, masih kecil udah bisa ya, tertarik sama hal-hal gitu. Kak, alasan kenapa milih olahraga panahan kan dan karate ya? Kak Kamela ini kenapa sih harus olahraga dua itu? Kan banyak bidang olahraga yang lain seperti bulu tangkis dan lain-lain itu kan banyak. Kenapa harus dua itu? Apa alasannya? Saya dulu apa? Kalau dari aku, jujur juga kemauan dari orang tua. Kalau juga nih, panahan dan kemauan kamu juga. Kalau kakak? Kalau saya itu karena ibu saya kan pelatih, dia juga atlet karate. Nah, jadi saya sering tuh dibawa pas ibu saya melatih. Nah, saya ngeliat kakak-kakak yang lagi latihan itu kayak hebat-hebat gitu, makanya saya mau jadi atlet karate. Jadi terinspirasi ya dari ibunya. Benar sekali. Iya. Kakak ini ikut lomba itu udah dari kapan sih? Kan tadi ya, itu mulai tertariknya itu kan kami pas SD. Kalau Kamela atau kalau ini umur 5-6 tahun. Kalau lombanya itu mulai dari kapan sih Kak? Kalau lomba sih aku pas kelas 3-4 lah. Kalau Kak Dikoma? Aku dari langsung kelas 5. Berarti awal sekolah itu langsung lomba. Langsung terjun ya ke dunia perlombaannya. Kak, latihan dalam 1 minggu tuh berapa kali sih? Kan ada kalanya ya, minggu-minggu tuh isinya ujian semua gitu. Nah, itu gimana cara ngatur waktunya kalau lagi padat, terus minggu tuh rata-rata berapa kali gitu? Lagi kalau ada perlombaan, terus ujian tuh gimana Kak? Kalau sehari-harinya tuh seminggu 4 kali, 4 kali seminggu. Kalau pas perlombaan tergantung dari bisa kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan. Kakak sendiri? Kalau aku sih hari-hari biasanya sih latihan tuh tiap hari ya. Cuma kalau misalnya udah mendekati pertandingan kayak 1 minggu gitu, itu bakal latihannya tuh ditambah tiap hari tetap, cuma 2 kali gitu. Jadi kayak sore malam gitu saja latihannya. Tapi kalau ulangan sih aku enggak tidak. Iya. Kan kalau lomba-lomba itu memerlukan waktu banyak untuk latihan ya Kak ya. Itu gimana sih Kak cara atur waktunya untuk di akademiknya, untuk belajarnya, cara menyimpannya itu. Kayak pertanyaan sebelumnya yang akademik dan non akademik itu seperti ujian dan lomba non akademik itu. Aku dulu ya. Oke. Kalau aku sih nggak ada ya. There is no tips and tricks, nggak ada. Ya kayak kalau misalkan di sekolah aku bakal belajar fokus, tapi kalau misalkan di latihan aku juga fokus belajar. Kalau ulangan, biasanya aku belajarnya memakai sistem kerjaan semalam. SKS ya. Rata-rata gak sih? Karena itu paling ampuh. Aku nggak bisa kalau belajar lama-lama. Kalau Kak Dikoma? Aku ada jadwalnya kan. Kalau pas ulangan ya asal saja. Terjadwal gitu ya. Ya. Udah berapa kali sih Kak ikutin perlombaan gitu kan? Mulai kan kamu tadi kelas 5 SD tertarik langsung terjun ke dunia perlombaannya. Itu kira-kira sampai sekarang kelas 9 SMP ini udah berapa kali sih ikut perlombaan? Kalau kawan kan tadi juga pas kelas 3 SD ya. Sekarang tentunya udah banyak dong. Gimana tuh? Berapa kali Kak? Aku lupa sih. Nggak hitung ya? Aku nggak hitung. Aku kayak hari ini ikut, nah bulan depan ikut, atau berapa minggu lagi bakal ada ini ikut lagi. Jadi nggak tahu nggak hitung. Rata-rata setahun tuh berapa sih Kak kalau boleh tahu?
berapa kali gitu? Nggak tahu ya. Tergantung sih yang apa, kan ada kejuaraan daerah, kejuaraan USN gitu, beda-beda. Tidak Tahu ya. banyak banget nih kayak ikut lomba-lomba Gitu, kayak Mbak. ya, keren banget sih. Kan kakak ikut ikut lomba tuh, kesan kakak ini terhadap lomba yang kakak ikutin itu gimana sih gitu? Aku oke. Kalau aku sih kesannya asik ya, seru. Kalau misalkan tanding keluar itu kan biasanya ada yang wakilin tim PP gitu kan, Papda itu kan orang-orangnya beda-beda, nggak satu gitu, bukan yang sedojo gitu, pasti beda-beda. Nah dari situ kita kayak bisa memperluas kenalan gitu. Ini bersosialisasi ya dari seluruh Kita bisa daerah. kenalan dengan atlet yang dari Sabang sampai Merauke beda-beda. Asik banget ya. Selain dapat pengalaman, dapat teman banyak juga, terus dapat bakat juga ya. Iya. Kalau Kak Dika apa? Ya jujur pertama lomba itu ya pasti nervous. Keluar lomba, keluar bilang nervous juga. Tapi lama-lama udah stabil lah. Ya, terbiasa ya Kak. Kan kamu tadi bilang awal-awal nervous tuh. Gimana sih biar percaya diri gitu kalau saya itu bisa, dari pejuang lainnya itu saya itu bisa gitu. Gimana sih cara membuktikannya? Kalau aku mau tahu bagaimana aku dulu, mau minta doa, dan kalau misalkan mama aku yang mau mendoain itu kan pasti bakal semangat karena aku mau bertolak ya. Jadi Doa harus dulu ya. jadi awal deh. Pasti doa orang tua itu udah pasti. Nah, terus itu ya Kak, pernah nggak sih kakak-kakak ini kayak nggak mau lanjutin di bidang olahraga itu loh, dan nggak mau berprestasi lagi? Itu pernah nggak sih Kak ada rasa seperti Kayak itu? capek, bosan, gitu, terbebani atau pernah merasa seperti itu? Kalau terjadi ya sebagai atlet pasti ada bebannya kan. Jujur aku bosan dari aku pernah bosan saking bosannya aku fokus 3 tahun ke latihan. Kalau boleh tahu umur berapa nih? Aku waktu dipakai kalau nggak salah pas umur 10 tahun ya, itu pas kemarin aku kayak mau berhenti. Kebetulan COVID ya, kalau nggak salah jadi aku berhenti. Aku beraktif sekarang sih. Berarti sempat tahu juga ya. Ini Ini bosan, merasa bosan gitu nggak nih? Harapan kakak ke depannya terhadap cabur yang kakak ikuti itu gimana sih, harapannya apa? Kalau harapan aku berharap semoga aku bisa masuk timnas, dia bisa mengikuti perlombaan tingkat internasional dan nasional sehingga dapat membanggakan bangsa dan negara. Pertama itu orang tua. Semoga cita-cita kakak ini tercapai semua. Amin. Apakah selama Ramadan itu pernah latihan gitu Pak? Atau bahkan kayak nantilah Ramadan kan mau fokus ibadah, atau malah diimbangi walaupun kayak kurang stamina? Diimbangi sih, cuma kalau misalnya bulan Ramadan ini latihannya tuh dikurangin persentasenya. Biasanya kan kenceng banget latihannya tuh. Nah kalau di Ramadan tuh paling cuma 30 gitu. Kalau kan di rumah Harinya aku 4 hari. 4 hari seminggu ya waktunya, jadi kita waktunya dikurangin ya. Kakak ini cara jaga stamina dulu agar tidak drop walaupun di bulan Ramadan, tapi tetap latihan itu kayak mana sih Kak? Cara istirahatnya gitu Kak? Tidurnya harus tepat waktu, nggak boleh mundur-mundur. Paling malam tuh jam 10 sih sebenarnya. Karena kalau lebih malam lagi nanti drop. Kalau asupan gitu kan, Kak, itu memang pandemi itu kan pasti kayak butuh energi yang lebih gitu kan, kayak kita beraktivitas fisik gitu yang dikeluarkan gitu aktivitasnya. Nah itu cara jaga asupannya gimana gitu? Makannya yang teratur. Abis itu minum obat sih kayak vitamin gitu ya. Vitamin itu wajib ya? Iya, itu wajib sih. Makasih ya Kak udah mau kita Terima undang kasih. di podcast kata kalian ini. Oke guys, kita sudah selesai podcast kata kalian hari ini. Sampai jumpa di podcast Kata kalian selanjutnya.